Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 66. Kita semua tahu ada gerakan di Jakarta namanya gercos, gerakan coblos semua. Ini bentuk lain dari golput. Kalau golput itu cuek apatis, gercos sebaliknya bergerak antusias. Tapi dua-duanya merupakan ekspresi dari sebagian rakyat yang protes akibat ketidakcocokan. Gercos ini baru muncul pada pilkada serentak yang diikuti oleh 545 daerah se-Indonesia ini. Merupakan model perlawanan oleh sebagian warga karena calonnya yang dianggap paling diingini rakyat diblok, tidak diberi tiket oleh partai untuk maju pilkada. Elit politik dianggapnya bermain, menggunakan kekuasaan untuk kelanggengan kekuasaannya, merekayasa dengan memberi insentif dan atau injak kaki untuk kepentingan dinasti dan kroninya, bukan kepentingan atau keinginan rakyat untuk sejahtera dan masa depan bangsa. Nah lalu bisakah gercos atau golput itu menang? Tidak akan pernah bisa menang, karena tujuannya memang bukan untuk menang secara fisik kekuasaan. Gerakan itu untuk mengirim pesan dan menulis sejarah perjalanan politik negeri ini bahwa pada kurun rezim ini ada turbulensi politik yang begitu dahsyat. Penjaga konstitusi pun berbuat tidak etis. Ada krisis etika, moral, budi pekerti yang memerosotkan demokrasi dan rasa keadilan masyarakat. Ekosistem ekonominya pun dianggap tidak berhasil mengentas kemiskinan. Nah kalau pesan seperti ini sampai, gercos dan golput itu telah berhasil menang secara moral. Gercos dan golput berbeda dengan bumbu kosong. Kalau bumbu kosong, posisinya diberlakukan seolah kontestan muncul bersanding dengan kandidat dalam kertas coblosan berbentuk kosong. Lalu kalau bumbu kosong yang kita coblos dan hasil suaranya melebihi 50%, maka bumbu kosonglah yang menang. Kepala daerahnya akan dikirim oleh pemerintah pusat layaknya PJ, penjabat seperti yang kita kenal selama ini. Bumbu kosong pernah menang di Makassar. Itu sebabnya wali kota Makassar dalam 5 tahun terakhir ini adalah ASN kiriman dari pusat. Akan ada 41 bumbu kosong seperti ini pada pilkada serentak kali ini, karena calon tunggalnya 41, termasuk kota Pasuruan dan kota Surabaya. Mereka itulah lawan bumbu kosong. Melawan bumbu kosong harus menang 50% lebih. Tapi kalau bumbu kosongnya yang menang, akan dilaksanakan coblosan lagi pada bulan September tahun 2025 mendatang. Yang harus menang 50% lebih seperti ini berlaku juga khusus untuk pilkada Jakarta, karena Jakarta adalah daerah khusus ibu kota. Kelak kalau ibu kotanya pindah IKN, Jakarta masih akan tetap menjadi daerah khusus, namanya DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Masih ada ketentuan lain pada pilkada Jakarta itu. Kalau suara tertingginya ada pada 2 pasangan, pemenangnya dipilih yang suaranya menyebar rata di semua dapil. Begitulah, maka pilkada Jakarta selalu berpotensi 2 putaran. Untuk daerah lain, yaitu di 544 daerah pemilihan, yang menang adalah yang punya suara tertinggi. Malang Raya beruntung, tidak ada cakadanya yang melawan bumbung kosong. Cakadanya lebih dari 1 semua. Untuk itu manfaatkan sebaik mungkin. Meskipun calonnya adalah ya yang ada ini, kita terima saja dululah. Anggaplah ini given. Kelak diperjuangkan lebih baik dan beradab. Jadi pilihlah salah satu yang menurut kita paling baik. Pilih dengan niatan baik. Jangan terpengaruh oleh money politik atau insentif lainnya, walaupun itu dari calon yang kita suka. Kita catat saja janji politiknya, jadikan sebagai kontrak politik. Lalu kita kawal dan bantu untuk diwujudkan untuk kesejahteraan warga dan daerah kita. Kalau semua daya upaya ini kita lakukan dengan baik dan bermoral, insya Allah pemenangnya akan malu untuk nyolong dan berkhianat. Percayalah, pemenang itu betapapun buruknya itu juga sudah kehendak Tuhan. Pasti akan ada hikmahnya. Mereka itulah yang nanti akan menjadi nakoda atau pilot yang akan memimpin perahu besar daerah kita. Ayo kita putus rantai kebejatan dengan cara yang baik. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.